saksikan lewat apa? Lewat rasa, bukan lewat mata jiwa, bukan lewat mata kepala. Setiap detik kita tidak pernah lepas dari 7 sifat ini. Mau berjalan kontrol, mau punya agenda jalan kemana, itu iradah. Iradah harus punya ilmu, di mana tempatnya dan bagaimana. Itu ilmu. Kalau ada ilmu hayat, nafas ini, nafas kehidupan, sama pasti kita pakai. Lebih-lebih dalam sholat, ketika telinga nggak mendengarkan apa yang diucapkan, itu namanya tidak aktif, berfungsi tapi tidak merasakan gitu. Sehat, telinga sehat secara medis, tapi tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Allah nggak suka mengaktifkan, karena sudah tidak mau. Dengan kata lain, belum siap diaktifkan, karena tidak dituntun dan tidak punya ilmunya. Yang bisa menentukan itu ada orang yang ahli hakikat, ya ahli dimensi 3 ini. Dan menyaksikan Allah itu harus pakai rasa. Jadi merasakan kehadiran peran energi ini. Siapa yang mengaktifkan energi ini? Ya Maha Wujud. Setiap energi itu kita pakai adalah pasti diaktifkan oleh Maha Wujud. Persoalannya kita merasakan atau tidak. Ini sifat dimensi hakikat ya. Nah, ketika asma, jadi asma juga begitu, harus kita rasakan. Tidak hanya mengucapkan Asmaul Husna, geleng-geleng kepala, tapi tidak kita rasakan. Begitu juga yaf'al, harus kita rasakan. Tiga-tiganya harus kita dirasakan. Modalnya di mana? Rasa itu timbul, dilatih di dimensi 3, di tauhid, hakikat dengan kata lain. Contoh, qudrah, asmanya apa? Qadirun, iradah, muridun, ilmun, alimun. Jadi antara sifat dan asma ini adalah kaitannya erat. Ketika nama-nama Allah itu digrafikan dalam hati, kemudian hanya sekedar digrafi, tidak diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Contoh Ar-Rahman adalah kita ini dilatih sebagai khalifah, harus meneruskan, menjalankan misi Allah SWT untuk merahmani sesamanya. Nampaknya kita yang Rahman, merahmani, tapi rasa mengatakan lain. Itu adalah Allah, hakikat adalah Allah. Begitu juga ketika af'al tidak dirasakan, nampaknya kita yang berbuat. Cuma rasa mengatakan, dimensi hakikat mengatakan, ini harus ada kerjasama ini. Kalau nggak ada kerjasama, nggak bisa antara syai'at, hakikat, tariqah. Ketika beraf'al, kemudian hakikat rasa ini tidak dilibatkan, ya hanya sekedar perbuatan kayak sholat, berbuat saja. Qaulun wa fi'lun, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itulah definisi daripada sholat dalam syariat. Tapi ketika tidak melibatkan dimensi hakikat, hambar. Jadi hanya gerakan sholat, hanya bacaan sholat itu saja yang dialami. Nah, rasa ini harus dialami. Kalau nggak dialami nggak bisa. Kalau nggak dialami nggak bisa. Bukan diucapkan rasa ini, dialami, dirasakan, disadari. Bukan dibikin wiritan. Kotor kita ilmu haya sabar. Bukan itu yang dimaksud. Tapi dirasakan.
Jadi antara syariat, af'al tadi, perbuatan tadi, kemudian thariqah, asma tadi, kemudian hakikat, ini tidak ada kerjasama, maka akan kok hampar. Makanya ada sebuah jargon, dan semuanya mengakui baik syariat, baik ulama syariat, baik ulama Orani, ulama hakikat. Hakikat tanpa syariat, syariat tanpa hakikat adalah hambar. Hakikat tanpa syariat racun. Jadi Allah sudah mengajarkan dari awal ayat, dari awal Al-Fatihah ayat surat pertama, ayat pertama surah Al-Fatihah sudah mengenalkan diri kita ini. Bahkan dari titik itu ada lambang bahwa bahwa titik nol itu melambangkan tadi harus dikenali bahwa segala sesuatu kembali kepada yang satu, yaitu nuqatul wujud tadi.